Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di ini aku sebenarnya belum punya nama segmennya ya, tapi oke lah karena aku kemarin pakai hashtag Talk with Rahma, jadi aku mau menyapa kembali selamat datang di Talk with Rahma episode kesekian. Lah udah lupa ya, belum juga nyampe 10 gitu kan. Nah di episode kali ini aku masih sendiri karena kebetulan memang belum ada pasangan juga. Dan di kesempatan yang baik ini aku mau men-challenge diri aku sebetulnya karena di Talk with Rahma kali ini aku tidak membawa topik apapun gitu ya, ini buktinya tangan kosong. Aku juga nggak mempersiapkan apapun gitu. Kalau misalnya di topik-topik sebelumnya, di episode-episode sebelum ini, aku menyiapkan beberapa hal tentunya. Karena kayaknya kalau misalnya, apa namanya, belum punya outline tuh aku kadang kayak kebingungan gitu loh. Mau ngomong apa, kemudian mau bercerita apa. Cuman hari ini, kita harus selalu plus one ya setiap hari gitu ya, untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi aku akan men-challenge diri aku sendiri, ini beneran, tidak ada rekayasa. Hari ini aku akan men-challenge diri aku untuk membicarakan atau membagikan proof atau sudut pandang tentang sesuatu yang akan aku, cari di Pinterest. Jadi aku akan searching di sini. Sebenarnya kenapa platformnya Pinterest, karena, aku suka cari gambar, kemudian quotes yang HD ya, karena kalau misalnya di yang lain tuh seinget aku tidak HD ya. Kayak di Google bisa sih sebetulnya kita search HD, tapi kalau misalnya di Pinterest tuh biasanya rata-rata gambar udah HD dan aku mencarinya dengan keyword, kelihatan nggak ya, quote of the day yang positif gitu. Lah, memang bisa negatif, bisa aja sih, kayak mungkin nggak bukan encouragement ya, jadi aku mencari encouragement dan aku, memilih ya yang ada di atas list supaya kita tidak scroll ke bawah-bawah dan mencari yang sesuai. Ini ada sebuah quotes yang aku temukan di sini, bunyinya seperti ini, "It will all make sense one day." Wow, jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia diartiin bahwa setiap hal itu pasti akan, apa ya, muncul maknanya gitu, suatu hari. Jadi mungkin, gini, wah ini sebenarnya this is the first time in ever kayaknya aku, oke ini serasa ditanya gitu ya, "Apa menurut kamu?" Gitu. Dari kalimat ini tuh sebetulnya apa? Mungkin kita akan sedikit dulu ngomongin, di luar quotes-nya dulu, tapi nanti semoga bisa nyambung ke sini ya. Ini aku juga, satu kali take ya, dibilang lagi beda dosen gitu kan, semoga tidak mengulang lagi. Jadi gini, aku menariknya dari mana ya, jadi, eee, kadang gitu ya, kalau misalnya kita diberikan sesuatu hal yang tidak comfort di kita, tidak fit in gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah, kepada Tuhan gitu. Kadang kita merasa bahwa itu adalah, sesuatu yang kenapa harus dikasih ke kita gitu, padahal kan kita nggak mau hal itu gitu. Atau ketika, ada hal-hal yang di luar kendali kita terjadi gitu ya, dan pokoknya hal-hal yang tidak, kita harapkan terjadi, terjadi gitu. Nah, biasanya itu yang akan memicu kita tuh jadi punya anggapan yang, tidak baik gitu terhadap, ketetapan atau takdir. Nah, sedangkan di dalam hidup manusia itu kan sebenarnya roles-nya ya sebagai perencana tuh nyaris 100% atau bahkan dia memang 100% hanya sebagai perencana gitu. Karena eksekutornya gitu ya, yang akan, memberikan ACC gitu istilahnya atau izin, kemudian yang akan, mengeksekusi dan mengizinkan rencana manusia ini berjalan atau enggak itu adalah hanya Allah gitu. Jadi, sebetulnya kita itu batasannya gitu adalah sampai dengan memberikan usaha gitu. Usaha terbaik kita tuh apa sih gitu. Jadi kita nggak bisa yang memaksakan diri untuk, semua kejadian itu harus sesuai dengan plan kita. Nah, cuman, dalam berencana kita juga harus, berencana dengan baik gitu, nggak bisa dengan karena, "Oke lah, ya udahlah karena kita hanya bisa berencana, ya udah kita pasrah." Kita diizinkan untuk bisa menyusun plan sebaik-baiknya, kita, diperbolehkan gitu untuk, "Oke, maunya apa sih?" Gitu. Itu Allah berikan, apa ya, berikan kayak semacam kesempatan untuk kita gitu, sebelum kita, apa namanya, nanti akan diberikan eksekusi, itu kita diberikan dulu kemampuan untuk berusaha gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita punya keinginan, kita punya suatu hal yang kayak kita, wishing for gitu in the future, ya udah kita,
yakini dulu aja itu bisa, kejadian gitu. Kita yakini dulu aja bahwa dengan kita mem-planning, apa kegiatan atau aktivitas atau hal-hal yang bisa membawa kita ke sana, ya udah kerjain dulu gitu. Nah, urusan nanti setelah kita kerjakan atau setelah kita usahakan itu akan sesuai hasilnya dengan yang kita mau atau enggak, itu di luar kendali kita, gitu. Jadi, kalau misalnya kita fokusnya adalah, kita tuh harus berhasil, kita tuh harus goals ke sini, itu pasti akan berat jadinya. Karena ketika itu tidak goals, ketika itu tidak sesuai dengan rencana kita, pasti kita akan langsung suudzon gitu ke Allah, pasti langsung kayak, "Ya emang, ya udahlah emang kayak gini," dan sebagainya gitu ya, kita emang nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Jadi, dari kejadian seperti itu, biasanya kan kita akan ujung-ujungnya jadinya menyalahkan diri sendiri, bilang diri sendiri nggak mampu, padahal memang secara apanya ya, hakikatnya memang nggak mampu gitu, nggak mampu untuk, mengendalikan hidupnya sendiri gitu. Kita butuh, memang, bantu dari Allah gitu, dan purely menurut aku dan ini juga aku baru kayak ngerasa gitu ya, bahwa akhir-akhir mungkin di tahun inilah ya, bahwa memang nggak ada satu hal pun yang bisa aku lakukan termasuk saat ini berbicara di depan kamera seperti ini, dengan keadaan yang baik gitu ya, alhamdulillah. Kemudian, apa namanya, men-challenge diri sendiri gitu, padahal juga mungkin nggak tahu bisa aja nge-blame satu waktu, tapi dengan izin Allah tuh bisa. Jadi aku juga menyadari bahwa memang, izin Allah tuh penting gitu ya, keridhaan Allah tuh penting di atas segala hal, karena nggak akan jalan satu plan manusia gitu ya, meskipun tuh udah plan yang paling oke gitu, tanpa Allah yang izinin gitu. Nah, cuman ketika manusia mengusahakan sesuatu itu, output-nya, nah tadi yang aku bilang itu, kadang nggak sesuai dengan apa yang kita gitu, atau kayak tadi di luar apa yang kita bisa kendalikan, atau bahkan jauh, atau memang sesuai gitu. Nah, ini yang harus mungkin menurutku, jadi apa ya, eee, titik yang dipersiapkan sama seorang manusia ketika sudah berusaha gitu ya, kemudian juga meminta lewat doa, itu, memiliki apa ya, mindset atau mungkin pola pikir bahwa apapun jawabannya gitu, itu adalah ketetapan yang paling baik gitu. Karena kalau misalnya kita memikirkan bahwa ketetapan yang paling baik itu adalah harus hal yang kita inginkan, maka mungkin udah banyak banget gitu ya hal-hal yang, apa namanya, terjadi padahal kita nggak minta gitu. Tapi apapun yang datang gitu ya, kita minta ataupun enggak, itu adalah hal yang paling bisa kita terima, hal yang saat itu memang, eee, paling baik gitu. Terlepas dari kita nggak pernah minta ini terjadi atau misalnya kita mintanya nggak seperti ini, gitu. Nah, jadi, kalau misalnya kita menerima hal-hal yang belum sesuai, maka memang, apa ya, konkretnya langkah yang kita harus lakukan ya menerima gitu. Karena kalau misalnya kita saat, menerima sesuatu yang tadi tidak sesuai itu tidak ingin menerima atau tidak mau menerima, pasti akan jadi berat gitu. Misalnya gini, apa ya, kenyataan gitu bahwa kemarin itu pandemi gitu. Itu tuh sesuatu yang orang nggak ada yang nyangka, orang nggak ada yang mau juga, siapa yang mau pandemi gitu kan, ya nggak ada gitu ya. Nah, ketika orang didatangkan pandemi untuk pertama kalinya di tahun 2020, di 2021, orang tuh pasti langsung kayak, "Ya Allah kenapa sih dikasih ujiannya pandemi?" Gitu. Kenapa sih? Padahal ada yang mungkin lagi, di puncak karir, ada yang lagi pengen on the way untuk menikah, ada yang mungkin sedang mengerjakan apa, achievement-nya lah gitu. Tiba-tiba harus dihentikan dengan pandemi, gitu. Nah, saat kejadian itu datang, saat kejadian yang tidak diduga itu datang, pasti yang kita pikirkan adalah, itu adalah jadi hal buruk gitu, gitu. Padahal belum tentu gitu, mungkin buruk itu dari POV kita. Nah, sedangkan kalau yang aku paham dan yang mungkin insya Allah, teman-teman juga mungkin, sudah tahu juga atau sudah paham juga gitu bahwa segala sesuatu yang apa ya, yang, Allah kasih itu adalah kebaikan, gitu. Kalau memang ada sesuatu yang buruk gitu, maka itu pasti datangnya dari manusianya itu sendiri, gitu. Dan nggak mungkin ada satu ketetapan Allah yang ingin membahayakan atau apa ya istilahnya ya, merugikan makhluknya, gitu. Nah, orang oke, tadi memikirkan di tahun 2021 mungkin ya, pandemi itu kenapa sih kayak gini banget, gitu. Tapi di 2023 itu orang mulai sadar gitu, "Oh
kenapa sih dunia itu harus dilanda pandemi? Misalnya gitu ya, polusi udara. Ternyata dengan orang-orang yang tidak berangkat kerja atau tidak melakukan aktivitas di luar rumah yang menggunakan kendaraan gitu, ternyata itu secara signifikan mengurangi populasi gitu ya, atau emisi-emisi karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan. Oh ternyata bumi itu butuh istirahat loh dari hiruk-pikuk kendaraan gitu, dari hiruk-pikuk kegiatan manusia. Tapi itu kan kita nggak mungkin ya dari itu ketika di awal ya, nggak mungkin kita langsung, oh ini tujuan awal itu adalah untuk membuat bumi istirahat sejenak, enggak. Atau yang kedua, pandemi itu bikin kita sadar bahwa, apa ya, jarak dan waktu tuh sangat berarti gitu. Karena ketika pandemi, deket jauh pun jadi kerasa sama ya gitu, yang deket nggak bisa ketemu, apalagi yang jauh. Jadi mungkin bukan meriset, memperbaiki kembali pola pikir kita tentang bagaimana melihat jarak dan waktu gitu. Nah itu juga mungkin kita nggak akan review itu ketika di pandemi, ketika di awal ya, pas di awal kita pasti biasanya langsung akan kayak lebih ke arah kayak, aduh kenapa ini terjadi, kenapa harus terjadinya di masa pas aku lagi tadi ya, mungkin ada legal period or something gitu. Nah di tahun-tahun setelah pandemi itu sekarang mulai on the way ke berakhir gitu, nggak bahkan mungkin sekarang udah sangat-sangat jauh ya dari kondisi 2020, jadi kita baru realizing itu gitu. Baru oh it will, nah kita balik lagi ke topik ke quotes tadi. Apa tadi? Jadi lupa. It will all make sense one day. Gitu mungkin setiap orang akan punya apa ya, connecting dots-nya masing-masing gitu. Dari apa yang mereka apa ya, dapat di 2020 gitu dengan turbulence di 2021, 2022, di 2023 ini mungkin baru realizing, oh kenapa sih aku harus melewati pandemi? Gitu. Kenapa aku harus ada di bagian orang-orang yang terkena periode ini? Gitu. Jadi mungkin tadi ya sense tadi atau yang meaning dari suatu kejadian yang mungkin kita tidak inginkan itu atau kejadian yang kita tidak duga itu mungkin akan muncul memang tidak dalam waktu 1 bulan, tidak dalam waktu 6 bulan, tapi mungkin butuh 3 tahun gitu. Orang baru sadar bahwa oh, oh iya ya itu tuh kejadian kemarin gitu yang sempat bikin aku sedih, yang sempat bikin aku bingung tuh ternyata memang ada maksudnya gitu. Karena kalau kita apa namanya, melihat atau mengacu lagi gitu ya ke di dalam Islam kan nggak ada yang namanya kebetulan. There's no coincidence. Kalau satu hal itu adalah kebetulan, maka semua hal adalah kebetulan gitu. Tapi kita tahu bahwa semua itu sudah diatur. Itu sudah ada timingnya, sudah ada penempatannya. Jadi nggak mungkin tertukar, nggak mungkin salah gitu. Nah, cuman kita tuh sudut pandangnya sangat-sangat sempit, gitu, sangat-sangat kecil gitu. Apapun yang datang ke kita, kita kadang mikirnya kalau itu baik, ya udah baik. Kalau buruk-buruknya itu juga akan memberikan demikian. Padahal itu mungkin kita itu memang butuh melewati suatu atau beberapa tahapan yang kita nggak suka untuk nyampe ke langkah selanjutnya, gitu, ke level selanjutnya. Jadi kita nggak mungkin tuh tiba-tiba ada di level yang baru tanpa kita melewati hal-hal yang mungkin menyulitkan atau membingungkan atau menyusahkan. Gitu. Jadi kita memang butuh melewati fase-fase tadi. Gitu. Nah, uh, untuk urusan kita sadar itu apa ya bermakna apa buat kita, itu biasanya kita memang harus usaha sendiri. Gitu. Karena uh, apa ya kata aku pernah baca gitu bahwa hikmah tuh nggak muncul tiba-tiba kayak sense atau meaning of something yang kita alami itu nggak muncul tiba-tiba dia itu memang harus kita cari gitu karena mungkin karena kita kalau sudah satu kejadian dibiarkan berlalu padahal mungkin setiap kejadian itu sebenarnya membawa makna nah cuman maknanya apa itu tergantung dari seberapa dalam kita mencoba untuk menggali dari kejadian tersebut gitu jadi kalau misalnya sampai hari ini misalnya kita belum menemukan nih kenapa ya pandemi itu harus terjadi di aku gitu di kita kemudian kenapa aku tuh mengalami hal-hal yang kejadian kemarin-kemarin itu berarti kita mungkin belum bisa sih connecting dots tadi gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menghubungkan gitu ya mungkin kita akan kayak amazed sih sama betapa luar biasanya sebenarnya Allah tuh apa ya mencoba untuk membuat atau mendesain hidup kita tuh dengan sebaik-baiknya
Pagi ini aku dapet, ini juga sih sebenarnya, apa ya, quotes atau mungkin, reminder gitu bahwa, Allah tuh betapa penyayangnya banget gitu. Penyayang sepenyayang itu gitu ya, kalau misalnya mungkin sekarang pakai bahasa zaman sekarang gitu. Penyayangnya luar biasa sama hambanya gitu. Nggak ada tuh satu waktu Allah tuh pengen aku mencelakakan hambaku gitu. Aku tuh nggak pengen deh hambaku bahagia, itu nggak ada gitu. Nggak ada dalam kamusnya Allah tuh pengen membuat hambanya sedih, pengen membuat hambanya, "Ah, udahlah hamba yang ini nggak usah hari ini nggak usah senang," gitu. Nggak ada seperti itu, gitu. Jadi Allah tuh betapa saking sayangnya gitu ya sama manusia, manusia tuh kalau mau berbuat baik, dia nggak jadi, tetap ditulis, baru niat gitu ya. Kalau misalnya dia mau berbuat baik terus dia, apa namanya, melaksanakan, dikaliin 700 kali pahalanya. Tapi ketika, dia niat baiknya jadi buruk, cuma dikali 1, kesalahannya jadi cuma dikali 1, saking sayangnya gitu. Pokoknya itu mungkin akan jadi topik yang berbeda lagi kalau kita ngomongin betapa baiknya Allah. Tapi, pokoknya, semua hal itu menurut aku juga mungkin jadinya setuju sih sama quotes ini gitu ya, bahwa aku ulang lagi, it will all make sense one day, gitu. Jadi, untuk kita sampai ke pemahaman kenapa beberapa hal itu terjadi ke kita, itu memang kita harus cari sendiri, kita usahakan gitu. Kenapa sih orang A ini ketemu sama aku di bulan ini? Kenapa sih aku tuh hari ini harus pergi ke tempat, B, ke tempat C? Nah, itu tuh adalah hal-hal yang sebenarnya kalau kita connecting dots gitu ya, kita contemplating atau kita, mencoba untuk, menelusuri gitu, itu pasti akan luar biasa banget sih menurut aku, gitu. Karena semua tuh kehidupan tuh kayak, semua itu terhubung sama suatu benang gitu ya, kalau kita sebutkan itu benang merah. Benang merahnya gitu ya, itu kan memang benar karena semua hal tuh benar-benar kayak benang gitu. Jadi kalau misalnya hari ini aku ada di sini, kenapa hari ini aku berbicara? Karena aku ikutan, apa namanya, misalnya, kegiatan yang mengharuskan aku gitu ya, untuk bisa latihan berbicara. Kenapa aku ada di situ? Karena tujuan aku adalah pengen mengembangkan diri. Kenapa aku pengen mengembangkan diri? Nah, itu kalau misalnya kita, terus-terus untuk, apa namanya ya, ke belakang gitu, menarik ke belakang dan menelusuri, pasti kita tuh akan, menyadari bahwa emang apa yang terjadi di masa lalu itu memang harus terjadi, untuk kita bisa sampai ke masa yang saat ini, gitu. Jadi, eee, nggak ada sesuatu yang sia-sia gitu ya kalau misalnya aku pernah dikasih tahu gitu. Semua hal tuh pasti ada pelajarannya, ada makna yang memang harus dibawa pulang sama kita gitu, ada makna atau sesuatu yang memang kita harus bawa untuk kita bisa menghadapi masa depan, gitu. Jadi, kenapa sih kita waktu itu, misalnya aku harus, lulus dari, apoteker gitu ya, kenapa aku harus punya pengalaman untuk, volunteering gitu dulu, gitu. Ternyata emang kepakenya sekarang gitu. Jadi aku tuh tahu ternyata memang aku tuh suka, aku tuh memang minat di bidang ini. Kalau misalnya aku nggak punya pengalaman mungkin aku tidak akan burn out interest ke situ gitu. Kenapa fokus apoteker ya karena memang aku tuh mampunya di bidang ini gitu, karena aku senang juga di bidang ini. Jadi, hal-hal seperti itu memang kita yang harus, cari gitu ya. Kalau misalnya kita memang one day pengen kepo nih, kenapa sih hari ini aku harus ketemu sama orang nyebelin? Kenapa sih hari ini aku harus mengerjakan hal yang berat gitu? Kenapa sih semua kejadian, semua ujian itu harus datang bersamaan? Nah itu tuh, si meaning-nya gitu, akan kita pasti lambat laun tahu. Gitu, terlepas dari tujuannya nanti akan membantu kita di masa depan atau seperti apa, tapi pasti ada maksudnya. Nggak mungkin sesuatu diturunkan ke kita tanpa ada maksud apa-apa. Itu pasti ada, cuman ya balik lagi ya, kita harus menemukan sendiri. Kita harus mencari sense-nya itu. Jadi it won't appear suddenly in front of your eyes gitu. Kayak hikmah tuh tidak tiba-tiba ujug-ujug gitu di waktu Sundama gitu ya, ada di hadapan tapi memang kita harus yang cari. So, tenang aja, untuk segala kejadian yang mungkin saat ini terasa abstrak, terasa tiba-tiba, terasa membingungkan, aku tutup dengan kalimat tadi, "It will all make sense one day." Sekian dari aku, terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.